Bapak Ibu Saudara, hari Rabu 17 Februari dalam kalender gerejawi disebut Rabu Abu atau hari pertama kita memasuki masa Prapaskah. Dalam peristiwa Rabu Abu, saya dan saudara diingatkan bahwa manusia perlu bertobat, dan untuk menguatkan kesungguhan pertobatan kita, simbol abu kita torehkan di dahi kita. Oleh karena kita tidak bisa berjumpa secara langsung di gedung gereja, saya akan menjelaskan bagaimana prosesi pengolesan abu. Yang pertama, abu yang sudah kita terima diberi air sedikit agar abu lengket saat ditorehkan di dahi. Kedua, dengan jempol kita ambil abu tersebut. Ketiga, kita torehkan abu di dahi kita dengan membentuk simbol salib. Garis vertikal terlebih dahulu dari atas ke bawah, dan garis horizontal dari kanan ke kiri. Ketika abu dioleskan, setiap kita masing-masing berkata, "Tuhan Yesus, aku sungguh-sungguh bertobat di hadapan-Mu. Terimalah pertobatanku." Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa melakukan secara mandiri, dapat dibantu oleh anggota keluarga yang lain dengan garis vertikal dari atas ke bawah dan garis horizontal dari kiri ke kanan, sembari berkata, "Tuhan Yesus, ia sungguh-sungguh bertobat di hadapan-Mu. Terimalah pertobatannya." Demikian Bapak Ibu Saudara penjelasan singkat tentang pengolesan abu. Selamat bersiap memasuki masa Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk dalam ibadah Rabu Abu ini dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Mazmur 5 ayat 8. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mazmur 14 ayat 2-3. Saudaraku, kita adalah orang yang penuh dosa dan cela. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan mohon pengampunannya dengan menyanyikan PKJ 43 bait yang pertama. Saudara-saudaraku, abu adalah lambang kerendahan yang mengingatkan kita untuk terus rendah hati. Abu ini adalah lambang kefanaan yang mengingatkan bahwa kita debu dan akan kembali menjadi debu. Abu ini adalah juga lambang pertobatan. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh mengaku dosa dan mengharapkan belas kasih Allah. Kita siapkan abu kita, Ibu Bapak Saudara, dan dengan kerendahan hati mari kita torehkan masing-masing di dahi kita
sembari berkata, Tuhan Yesus Kristus, aku sungguh-sungguh bertobat di hadapan-Mu. Amin. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Sekalipun dosamu merah seperti kimizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Puji syukur kepada Allah. Kita berdoa. Abu yang tertoreh di dahi kami ya Bapa adalah lambang pertobatan dan komitmen kami untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Rabu Abu menjadi hari pertama kami memasuki masa Raya Paskah. Oleh karena itu siapkan hati kami, rendahkanlah juga diri kami, agar kami sungguh-sungguh masuk dalam pertobatan kami. Dan pada malam hari ini, kami akan sejenak mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah, sehingga dengan firman-Mu ini, pertobatan kami sungguh-sungguh layak. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama siapkan Alkitab kita. Kita buka Injil Matius. Matius pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, kemudian dilanjutkan ayatnya yang ke-16 sampai ke-21. Demikian bunyi firman-Nya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga.
Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menyandangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Hari ini kita memasuki hari pertama masa raya Paskah atau yang biasa disebut Rabu Abu. Tidak terasa ya Bapak Ibu Saudara, rasanya kita kemarin baru merayakan Natal, merayakan Tahun Baru, tapi sekarang kita sudah masuk masa Paskah. Semoga kita dan keluarga bisa menghayati masa raya Paskah dengan sungguh-sungguh. Dari hari ini Rabu Abu, Prapaskah 1, Prapaskah 2, Prapaskah 3 sampai Prapaskah ke-6, lalu Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan kemudian puncaknya hari kemenangan orang percaya. Tuhan Yesus Kristus bangkit, Paskah. Saudara-saudaraku, di dalam Alkitab, abu yang tertoreh di dahi kita memiliki makna yang hampir sama dengan debu. Baik debu maupun abu dalam bahasa aslinya Ibrani memang memiliki akar kata yang sama. Afar dan efher mirip, hampir sama. Debu pada zaman lampau sebelum ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat dipahami sebagai salah satu materi yang kecil. Bisa dikatakan debu sama sekali tidak ada artinya, nggak berguna, nggak bermanfaat. Bahkan kerjaannya debu hanya mengotori.
Kalau kita misalkan naik sepeda atau naik motor, lalu tiba-tiba debu menempel atau kemudian terkena pada mata kita, kita berusaha dengan refleks menyingkirkan debu tersebut. Sedangkan abu mengacu pada sisa-sisa materi yang telah dibakar. Dari sesuatu yang utuh, sesuatu yang bagus, ketika dibakar menjadi musnah. Dari yang ada menjadi tiada. Dari yang berguna kemudian dibakar menjadi tak bernilai. Dari yang memiliki arti sudah tidak lagi punya nilai. Inilah abu. Oleh karena itu seringkali abu dan debu diartikan sebagai materi yang memiliki derajat paling rendah di antara materi-materi lainnya. Debu dan abu, Bapak Ibu Saudara, kemudian dipakai oleh para nabi ataupun umat Allah untuk melambangkan pertobatannya. Di antaranya dapat kita jumpai pada kisah Ayub. Meskipun Ayub dikenal sebagai tokoh yang saleh, ternyata ia tidak lepas dari dosa. Ayub pasalnya yang ke-42 ayatnya yang ke-6 tertulis, Ayub bertobat dalam debu dan abu. Di kitab Yehezkiel kita dapat melihat bagaimana Nabi Yehezkiel menyerukan pertobatan kepada Israel dengan menaruh abu di atas kepala dan berguling dalam debu. Di cerita Yunus, Raja Niniwe setelah mendengar berita penghukuman yang disampaikan oleh Yunus, raja ini kemudian bersama penduduknya segera menyesal dan duduk di atas debu. Dari contoh-contoh Alkitab ini sedikitnya kita mendapat 4 makna tentang abu yang telah kita torehkan di dahi kita masing-masing. Makna yang pertama, Ibu Bapak Saudaraku, ketika abu melekat di dahi kita, kita berkaca siapa diri kita di hadapan Allah. Allah begitu besar. Allah adalah Sang Pencipta. Allah Maha Tahu. Ia empunya segala sesuatu. Sedangkan saya dan saudara hanyalah abu. Kita debu yang bukan siapa-siapa. Dalam tata ibadah pemakaman jenazah, sebelum makam itu ditutup, pendeta akan mengambil debu tanah, melepaskannya sambil berkata, engkau kembali lagi kepada tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali kepada debu. Bila jenazah itu dikremasi, pendeta akan mengatakan, sebab engkau abu dan akan kembali kepada abu. Kelak tubuh jasmani kita akan kembali menjadi debu dan abu. Oleh karena itu tidak ada gunanya kita menyombongkan apa yang kita miliki, apa yang kita punyai. Karena semuanya yang melekat pada kita kelak akan kita tinggalkan. Makna yang kedua, abu yang ditorehkan di dahi kita adalah lambang dosa-dosa kita. Di hadapan Allah dosa-dosa kita terang benderang. Abu terlihat di dahi kita. Kita tidak bisa memakai topeng di hadapan Allah. Kita tidak bisa menyembunyikan dendam, amarah, kepura-puraan, kemunafikan di hadapan Allah. Kita tidak bisa berbohong. Oleh karena itu dalam bacaan kita, Tuhan Yesus secara tidak langsung menegur orang-orang Farisi dan pemuka-pemuka agama yang berpura-pura tampil saleh, padahal hidup mereka tidak seturut kehendak Allah. Mereka berdoa di pinggir jalan, menampilkan wajah lemas supaya dilihat berpuasa,
dan bersedekah dengan cara memamerkan persembahan mereka. Tuhan Yesus tahu kemunafikan mereka. Allah kita tidak bisa kita bohongi. Ia tahu segalanya tentang kita. Pemazmur di dalam Mazmur 69 ayat 6 secara jujur ia mengatakan, "Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu." Dengan kata lain, pemazmur mau mengungkapkan kepada kita, kemanapun kita pergi dan bersembunyi dengan segala dosa-dosa kita, Ia Allah yang Maha Tahu. Oleh karena itu ada makna yang ketiga. Kita perlu pertobatan. Tema kita koyakan hatimu. Ini juga mau mengatakan lepaskan dosamu, bersihkan hatimu. Abu menjadi lambang pertobatan. Ada satu kisah dalam mitologi Yunani, seorang raksasa bermata satu yang bernama Kiklops, itu matanya ada di dahi. Raksasa ini hidup tanpa aturan, bersifat buruk, dan melihat segala sesuatu hanya dari sudut pandangnya sendiri. Egois luar biasa. Suatu ketika, raksasa ini dikalahkan oleh Odysseus. Odysseus ini dengan panah yang menyala menusuk matanya yang ada di dahi raksasa tersebut. Dan raksasa itu tumbang, mati, kalah. Inilah yang menjadi gambaran Rabu Abu. Salib Kristus bagaikan panah yang menyala, menembus dosa-dosa kita. Semua kita sesungguhnya berdosa di hadapannya. Namun Tuhan kita Yesus Kristus tidak memandang dan memperhitungkan dosa-dosa kita ketika saya dan saudara bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, makna yang keempat, abu yang tersemat pada dahi kita merupakan simbol komitmen untuk sungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan kita Yesus Kristus. Prapaskah pertama sampai nanti puncaknya di hari Paskah merupakan rangkaian jalan penderitaan yang Yesus lalui. Yesus setia pada komitmennya untuk menjalani perintah Sang Bapa. Di India, bagi perempuan yang telah menikah, ibu bapak saudara, di dahinya itu diolesi tanda merah atau biasa disebut dengan sindor. Jadi ditorehkan di dahi atau di rambutnya dekat depan, kelihatan begitu. Bahkan dalam budaya India terdahulu, warna merah atau sindor pada perempuan yang baru menikah atau sudah menikah diambil dari darah ujung jari suaminya. Apa sih artinya lambang merah di dahi atau kepala perempuan India yang sudah menikah? Artinya si istri, sang mempelai, adalah milik satu-satunya si suami. Tanda merah itu menjadi komitmen bagi sang istri untuk setia sampai akhir. Begitu juga abu di dahi kita. Simbol kita siap berkomitmen mengikuti Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hidup kita. Mari kita isi masa Paskah ini dengan komitmen, dengan sungguh-sungguh. Bacaan kita mengajak untuk kita bertekun dalam doa, berpuasa, dan bersedekah bagi orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat, kau lihat. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama-sama meletakkan tangan kanan kita di sebelah dada kiri. Sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita, maka marilah menyatakan iman kita dengan bersama umat di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Kita satukan hati, kita berdoa. Di malam ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami menyadari betapa kami penuh dengan kelemahan dan dosa. Abu yang ada di dahi kami menggambarkan memang kami hanyalah abu dan debu. Saatnya nanti kami akan kembali menjadi abu dan debu. Kasihanilah kami ya Bapa, dan ingatkanlah kami untuk kami dapat menjalani hari-hari dengan bijaksana. Sebagai manusia yang penuh keterbatasan, kami menyadari hidup kami tidak sempurna. Dalam perjalanan hidup ini, kami selalu berjumpa dengan banyak pergumulan hidup yang seringkali menggoyahkan iman kami. Oleh karena itu, tolonglah kami ya Bapa dalam mengarungi setiap pergumulan-pergumulan kami. Hiburkanlah kami yang berduka cita. Kuatkanlah kami ketika kami lemah dan terjatuh. Sentuhlah hati kami untuk kami terus terarah hanya kepadamu. Di doa syafaat ini secara khusus kami membawa mereka yang sakit. Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Ibu Suradi, Saudara Averel, Bapak Sudarno, Ibu Kristina Winarni, Bapak Untarto, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Wassono, Ibu Suhardi, Bapak dan Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Bapak Y. Sudarjo, Bapak Sudaldi, Bapak Bonifasius P. Yuda, Bapak dan Ibu Margio, Ibu Hatianti, Saudari Kristina Utami, Bapak Prianto, Bapak Yesudi Supit, Ibu Sih Mariani Soekarno, Bapak Immanuel Ahmad, Ibu Sri Winarni, Ibu Eti Kurniasih, Ibu Magdalena Supani, Bapak dan Ibu Paul Simadi, Bapak dan Ibu Yoga, Saudari Kezia, Bapak dan Ibu Yanto Wijaya, Bapak Wugio, dan Bapak Paino. Kami memohon kuasa pemulihan, sehingga mereka dapat memperoleh rahmat kesembuhan darimu. Yang terakhir, tuntunlah kami dalam menjalani masa prapaskah dari hari Rabu Abu ini sampai nanti di hari puncaknya, yaitu hari Paskah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita, dengan mengingat Mazmur 145 ayat 15 dan 16. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Persembahan yang telah terkumpul dari anggota keluarga dapat diserahkan ke majelis wilayah masing-masing atau dapat juga ditransfer ke rekening GKJ Kanaan. Bank BNI Cabang Bumi Serpong Damai. Nomor rekening 07409164429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan.
Maha mulia, memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan kami naikkan kepadamu pada saat ini, karena kami pada saat ini boleh memberikan persembahan syukur kepadamu ya Bapa. Semua itu oleh karena kemurahan-Mu. Terimalah persembahan ini ya Bapa sebagai sarana untuk pelayanan Tuhan. Terlebih ya Tuhan, ajarlah kami mempersembahkan hidup dan kehidupan kami. Dan ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami serukan dan aturkan padamu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Aku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku.
Kini marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pergilah dan lakukan segala yang baik yang diperintahkan kepadamu. Kami akan memberitakan kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengingat akan pertolongannya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.